Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi terkait peraturan daerah dalam mata kuliah Sistem Kepemerintahan dan Otonomi Daerah kali ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada Kaulan Ma'rufah NPM 54, Kanita Alana NPM 63, Diani Anggita NPM 67, dan yang terakhir, Dinda Aulia NPM 83. Baik, saya Kaulan Ma'rufah NPM 1901-30154 akan membahas pembahasan pertama mengenai dasar hukum peraturan daerah. DPRD dengan persetujuan kepala daerah menggunakan program legislasi daerah atau biasa disebut dengan Prolegda untuk menetapkan kebijakan dan program mengenai rencana pembentukan kebijakan di daerah. Di mana dalam merencanakan kebijakan tersebut, DPRD akan menyesuaikan dengan kebutuhan di suatu daerah serta memperhatikan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat nantinya. Diharapkan manfaat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan publik sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian tahapan mengenai pembentukan kebijakan ini itu dimulai dari tahap perencanaan berupa draft yang akan dibuat kebijakan, yang mana kebijakan tersebut bisa saja dalam bentuk aturan baru atau peraturan kepala daerah yang akan disahkan menjadi peraturan daerah. Mengenai perencanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 6 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakatnya. Namun, hal itu harus tetap memperhatikan atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ini juga diperjelas dalam pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, serta pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Ini berarti DPRD dapat meminta masukan, konsultasi, dan pembinaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengawasi mengenai pelaksanaan pembuatan kebijakan program penyusunan legislasi daerah. Berikut merupakan dasar hukum dari adanya peraturan kepala daerah. Yang pertama diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian juga diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian juga dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hukum daerah. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji material. Berdasarkan kebijakan yang telah direncanakan, maka terdapat produk hukum daerah yang dihasilkan. Dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 2 tentang jenis dan bentuk produk hukum daerah menjelaskan bahwa jenis produk hukum daerah itu terdiri atas yang pertama ada peraturan daerah, lalu yang kedua ada peraturan kepala daerah, yang ketiga ada peraturan bersama kepala daerah,
Yang keempat ada keputusan kepala daerah, dan yang terakhir terdapat instruksi kepala daerah. Materi yang selanjutnya yaitu pembentukan peraturan daerah yang baik. Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan atau penetapan, tahapan pengundangan, dan tahapan penyebar luasan. Pembentukan peraturan daerah yang baik ini harus berdasarkan atas asas pembentukan daerah dan asas materi muatan peraturan daerah. Yang selanjutnya yaitu asas pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 137, dinyatakan bahwa pembentukan peraturan daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Lalu yang kedua yaitu kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga yaitu kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pembentukan peraturan daerah ini harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, sehingga peraturan perundang-undangan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu yang kelima yaitu kedayagunaan atau hasil kegunaan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Lalu asas yang terakhir yaitu keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu materi muatan peraturan daerah. Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa materi peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut. Asas yang pertama yaitu asas pengayaman. Dikatakan bahwa setiap materi muatan pada peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Asas yang selanjutnya yaitu asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Lalu asas yang ketiga yaitu asas kebangsaan, bahwa setiap muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat yaitu asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya yaitu asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
Kemudian asas selanjutnya yaitu asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain yaitu agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Asas selanjutnya yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Selanjutnya yaitu asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Baik, poin selanjutnya yaitu proses penyiapan rancangan peraturan daerah di DPRD. Selama pelaksanaannya ini, Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh sekretaris daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah. Setelah itu juga dibentuk tim asistensi dengan sekretariat. Dalam proses penyiapan Raperda di lingkungan DPRD ini berasal dari pemerintah daerah, di mana bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. Proses penyiapan Raperda tersebut memiliki 3 proses. Yang pertama, proses untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Proses kedua, proses pengesahan dan pengundangan. Dan proses terakhir yaitu lembaran berita daerah. Baik, proses yang pertama yaitu proses untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, oleh pemerintah daerah maupun gabungan dengan DPRD, maka pemerintah daerah akan membuat tim khusus yang bernama tim asistensi yang berada di bagian Biro Pelayanan Hukum bersama dengan sekretaris daerah. Tim ini akan ditunjuk untuk menentukan pembicaraan lanjutan antara kepala daerah dengan DPRD berupa rapat paripurna, rapat komisi maupun rapat gabungan untuk membahas rancangan sebelum diajukannya pengesahan. DPRD harus memiliki inisiatif dalam membahas rancangan perda ini sesuai dengan tata tertib yang ada agar rancangan tersebut dapat disahkan dan diperlakukan di daerah masing-masing. Proses selanjutnya yaitu proses pengesahan dan pengundangan. Pimpinan DPRD ini akan mengajukan rancangan perdanya melalui sekretaris daerah. Apabila dalam rapat pleno sudah disetujui untuk segera disahkan dengan melibatkan bagian hukum untuk mendapatkan penomoran rancangan perda tersebut. Penggandaan, distribusi, dan dokumentasi dilakukan oleh Biro Hukum. Untuk meminimalisir sebuah kesalahan yang terjadi setelah rancangan perda diajukan, maka sekretaris DPRD harus memperbaiki poin-poin yang dianggap harus diperbaiki dengan melibatkan pimpinan DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan kembali, tanpa merubah makna, substansi, dan isi dari rancangan perda tersebut. Selanjutnya, Pemda harus mensosialisasikan rancangan perda tersebut kepada masyarakat melalui lembaran daerah agar diketahui oleh umum. Proses perancangan raperda yang terakhir yaitu lembaran berita daerah.
Sekretaris daerah wajib mengundangkan rancangan perda yang sudah disahkan melalui lembaran daerah setelah rancangan perda tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan disertai penjelasan-penjelasan tentang pasal-pasal yang ada dalam perda yang dituangkan dalam tambahan lembaran negara. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Terkait dengan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Pasal 2 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud meliputi klarifikasi peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota dan peraturan gubernur, bupati atau wali kota, serta evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD atau perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rencana tata ruang dan perancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD. Kemudian, pada pasal 3 dinyatakan pula pengawasan yang sama dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten atau kota. Pada sub kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah terkait dengan tata cara pengawasan, dan yang kedua adalah pengawasan represif perda pajak daerah dan retribusi daerah, dan yang terakhir adalah evaluasi pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Poin pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan tata cara pengawasan. Tata cara pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 sampai dengan 11 yang tadi atas poin-poin sebagai berikut. Kepala daerah akan menyampaikan peraturan daerah kepada pejabat di atasnya maksimal 7 hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi. Dalam hal ini, Gubernur akan menyampaikan peraturan daerah provinsi kepada Mendagri, sedangkan Bupati dan Wali Kota akan menyampaikan peraturan daerah kabupaten atau kota kepada Gubernur. Kemudian, Menteri Dalam Negeri akan membentuk tim klarifikasi yang terdiri dari komponen Departemen Dalam Negeri untuk melakukan klarifikasi atas peraturan daerah provinsi. Tim klarifikasi kemudian akan melaporkan hasil klarifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk berita acara. Jika nantinya dari hasil klarifikasi itu diketahui bahwa peraturan yang berkaitan bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi dapat dijadikan bahan usulan untuk pembatalan oleh Mendagri kepada Presiden. Hal yang sama juga dilakukan untuk klarifikasi atas peraturan daerah kabupaten atau kota. Pertama-tama, Gubernur akan membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri dari satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan. Tim klarifikasi tersebut kemudian akan melaporkan hasil klarifikasi atas peraturan daerah dan peraturan bupati atau wali kota kepada gubernur dalam bentuk berita acara. Jika nantinya dari hasil klarifikasi terdapat peraturan yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan usulan untuk pembatalan oleh gubernur kepada Mendagri. Terkait dengan pembatalan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah, hal ini dapat dilakukan terhadap sebagian berupa pasal ataupun ayat, maupun seluruh materi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dengan menunjukkan bagian yang bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan yang lebih tinggi. Pembatalan ini dilakukan dalam kurun waktu maksimal 60 hari sejak diterimanya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kemudian, Gubernur, Bupati, ataupun Wali Kota akan menghentikan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bersangkutan maksimal 7 hari sejak diterimanya peraturan pembatalan. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah terkait dengan pengawasan represif perda pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 198 Ayat 1 dinyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang dan pelaksanaannya di daerah akan diatur dengan peraturan daerah. Berdasarkan Pasal 25A Ayat 2 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, dinyatakan bahwa perda yang bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.
Poin terakhir yang dibahas kali ini adalah terkait evaluasi pengawasan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, Pasal 12 hingga Pasal 22, nyatakan bahwa pertama, Gubernur akan menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah maksimal 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD, termasuk rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD kepada Mendagri. Kemudian, Mendagri akan membentuk tim evaluasi yang terdiri dari komponen Departemen Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tersebut. Tim evaluasi kemudian akan melaporkan hasil evaluasi yang diperoleh kepada Mendagri. Dalam melakukan evaluasi ini, Mendagri akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Tata Ruang Daerah akan berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Menteri Dalam Negeri kemudian juga akan menyampaikan evaluasi yang didapatkan kepada Gubernur maksimal 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Gubernur kemudian akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut maksimal 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dan tetap menetapkan perda ataupun pergub, maka Menteri berhak untuk membatalkan peraturan tersebut dengan menggunakan peraturan Menteri. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi, Bupati atau Wali Kota juga akan menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD atau perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah maksimal 3 hari setelah memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD, termasuk dengan rancangan peraturan Bupati atau Wali Kota tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur akan membentuk tim evaluasi yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan. Tim evaluasi kemudian akan melaporkan hasil evaluasi yang didapatkan kepada Gubernur, dan lantas Gubernur juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Tata Ruang Daerah dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri selama ia melakukan evaluasi. Gubernur juga akan menyampaikan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD atau pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rancangan peraturan Bupati atau Wali Kota tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD kepada Bupati atau Wali Kota maksimal 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Bupati atau Wali Kota kemudian juga akan menindaklanjuti hasil evaluasi maksimal 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi. Apabila Bupati atau Wali Kota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dimaksud dan tetap menetapkan perda ataupun peraturan Bupati atau Wali Kota yang terkait, maka Gubernur dapat membatalkan peraturan tersebut dengan peraturan Gubernur. Nah, pembatalan perda tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah maksimal dilakukan 7 hari sejak diterimanya pembatalan dan harus dihentikan pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.